Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh diberkati Tuhan dengan keadaan sehat dan boleh memulai aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan hikmat pagi, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Engkau boleh sertai kami Tuhan dari istirahat kami semalam dan boleh bangun dan keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mulai hikmat pagi pada pagi hari ini. Engkau yang berkati kami, berkati akal budi kami supaya kami dapat boleh menerima sapaan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tema hikmat pagi pada pagi hari ini yaitu ditempa olehnya, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bernard Palissy adalah seorang pembuat tembikar dan ilmuwan asal Prancis yang sangat terkenal. Bahkan namanya masih dikenal sampai dengan hari ini. Kisah kesuksesan Palissy bermula ketika suatu hari ia sedang berjalan-jalan dan menemukan sebuah tembikar yang sangat indah berlapiskan bahan enamel putih. Keindahan tembikar itu sangat menarik perhatian Palissy dan ia kemudian bertekad untuk mencari tahu rahasia di balik pembuatan tembikar indah itu. Untuk mendapatkan hasil tembikar yang baik berlapiskan enamel putih sesuai dengan kehendaknya, maka Palissy rela menghabiskan seluruh uang, bahkan waktunya hampir selama 16 tahun. Sekalipun tubuhnya kemudian menjadi kurus kering sebab ia bekerja terlalu keras, namun jerih payahnya tidak menjadi sia-sia. Palissy berhasil membawa karya-karya penemuannya yang begitu indah sampai kepada para bangsawan. Tidak hanya itu, tetapi nama Bernard Palissy pun masih dikenal sampai dengan hari ini. Kisah Bernard Palissy ini memperlihatkan kepada kita bahwa ketika tembikar atau gerabah berada di tangan seorang pengrajin yang benar, maka tembikar itu akan menjadi satu karya yang indah, bernilai dan juga bermanfaat. Bapak-Ibu yang terkasih, untuk dapat menjadi bejana yang indah, maka tentu tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Sang pengrajin harus mengambil tanah liat, menempa, membentuk, membakar, mengecat, menggosok, dan membakarnya berulang kali. Hal ini membutuhkan waktu dan proses yang tidaklah singkat. Ketika Tuhan memanggil Paulus untuk menjadi alat di tangan Tuhan di tengah dunia, maka Paulus pun ditempa oleh Tuhan dengan sedemikian rupa. Tuhan dengan perlahan mengikis dan membuang setiap hal yang tidak berkenan dalam pemandangan Tuhan. Semua ini dilakukan dengan tujuan agar Paulus dapat menjadi alat yang berharga di tangan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Alat di tangan Tuhan di sini berarti merupakan orang yang dipanggil untuk melaksanakan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk mewartakan kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai Mesias yang telah bangkit dan dimuliakan. Demikian pula dengan kita, setiap orang percaya yang dikasihi dan telah ditebus oleh Kristus Yesus. Biarlah kita dapat menikmati setiap proses di mana Tuhan menempa, membentuk kehidupan kita untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang membawa kemuliaan bagi namanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menempa hidup kita dengan sedemikian rupa untuk tujuan dan maksud yang mulia. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bagaikan tanah liat yang perlu untuk terus dibentuk dan ditempa sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila Engkau mendapati di dalam kehidupan kami ada banyak hal melalui karakter kami, melalui kehidupan kami yang tidak memperkenankan hati-Mu, yang tidak hidup di dalam standar kekudusan-Mu, maka Tuhan kiranya Engkau menolong kami, kiranya Engkau mengikis, membuangnya, agar kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang indah dan memperkenankan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, biarlah apapun kehidupan yang kami jalani sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas yang kami kerjakan, kami mohon Tuhan beserta dengan kami, memberikan kami hikmat dan bijaksana,
agar apapun yang dapat kami lakukan boleh benar-benar memperkenankan hati Tuhan, boleh juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Anugerahkanlah kepada kami kesehatan Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi yang pada saat hari ini tidak pasti, menggelisahkan, menakutkan. Namun kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang memberikan kami ketenangan, sebab kami tahu kehidupan kami, langkah kami ke depan dipegang teguh oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan selamat menikmati proses pembentukan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. God bless you.